Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, setelah melakukan pemeriksaan intensif, Kepolisian Resor Jember resmi menetapkan MA sebagai tersangka pembunuhan bocah 7 tahun anak kekasihnya. Adapun motif pembunuhan sadis diduga berlatar belakang rasa jengkel tersangka kepada korban. Penyidik Polres Jember terus menyelidiki MA dalam kasus pembunuhan sadis terhadap MFA, bocah berusia 7 tahun anak kekasihnya. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, polisi resmi menetapkan pria warga desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember sebagai tersangka. Sementara ibu korban belum bisa dimintai keterangan sebab kondisi psikisnya masih terguncang. Selain menetapkan sebagai tersangka, motif pelaku membunuh korban mulai terkuak. Tersangka tega menghabisi nyawa korban karena rasa jengkel. Pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, lalu sudah kami lakukan pemeriksaan, tambah pemeriksaan kedua orang ke bapak ayah kandung korban dan juga kakek korban. Lalu untuk pelapor saat ini masih kami menunggu untuk kondisinya baik dulu baru bisa kami ambilkan keterangan. Untuk motif mungkin sudah bisa disimpulkan? Untuk keterangan awal, tapi masih perlu kami dalami dari keterangan tersangka. Tersangka mengaku jengkel pada korban karena sering mengejek korban. Sebelumnya diberitakan jasad MFA ditemukan terkubur di kebun kopi Desa Garahan, Kecamatan Silo, Jember, Kamis pekan kemarin. Korban ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan diculik oleh tersangka beberapa hari sebelumnya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara kesal karena anaknya mengompol di spray tempat tidur, seorang ibu di Sidoarjo tega menyiramkan air panas ke wajah dan tubuh anaknya yang masih berusia 3 tahun. Tak hanya itu, saudara, pelaku juga menghajar sang anak dengan sapu stainless. Balita berinisial AC berumur 3 tahun ini tergolek lemas di rumah sakit setelah wajah dan punggungnya melepuh akibat siraman air panas oleh ibu kandungnya sendiri, RA. Dari keterangan kepolisian, RA tega melakukan hal tersebut lantaran kesal karena anaknya mengompol di spray tempat tidur. RA lalu memarahi dan menyuruh korban mencuci spray tersebut. Korban yang membawa spray dengan menangis menambah kekesalan RA. Pelaku lalu menyiram korban dengan air panas yang ia ambil dari dispenser. Tak berhenti di situ, melihat korban semakin menangis, RA semakin jengkel. Pelaku memasak air hingga mendidih di kompor lalu menyiramkan ke wajah dan tubuh sang anak. RA juga menghajar korban dengan sapu lantai hingga ujung sapunya bengkok. Kemudian berawal dari korban dengan inisial ACR, seorang anak ini yang anaknya sendiri dari ibu kandung ini ngompol. Kemudian tersangka menyuruh korban untuk mengganti pampers, dia menyuruh sendiri. Korbannya menyuruh anaknya sendiri mengganti pampers yang berusia 3 tahun. Dan mengganti celana, kemudian tersangka melepas spray. Selanjutnya spray tersebut ditaruh di tempat hujan, kemudian direndam dengan air sabun. Tidak lama kemudian tersangka menyuruh korban mencuci spray. Kini kasus tersebut masih ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polresta Sidoarjo. Pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 2 dan ayat 4 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, kebakaran melanda sebuah sekolah taman kanak-kanak di Surabaya Minggu dini hari. Kencangnya hembusan angin saat peristiwa kebakaran terjadi membuat api cepat membesar dan melalap seluruh isi bangunan. Bahkan saudara, api sempat menjalar ke rumah warga. Kebakaran melanda sekolah taman kanak-kanak atau TK Wijaya di Jalan Kanginan, Kecamatan Genteng, Surabaya Minggu dini hari. Api berkobar membakar bangunan sekolah berlantai 2 ini. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian untuk berjibaku memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 30 menit oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya yang menerjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut keterangan saksi mata, kebakaran diketahui pertama kali muncul dari atap belakang lantai 2 bangunan. Karena kencangnya hembusan angin membuat api cepat membesar dan membakar seluruh isi bangunan sekolah berlantai 2 ini. Karena berada di tengah perkampungan padat penduduk, api sempat menjalar ke rumah warga yang bersebelahan. Asap dulu, kayak marem gitu loh Pak. Marem terusan seperti itu.
Karena ini waktu jam 2 itu kencang, akhirnya merambat itu. Diduga musibah ini dipicu akibat korsleting listrik karena sekolah taman kanak-kanak saat kebakaran terjadi dalam kondisi kosong. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Saudara, menggantikan tugas pegawai honorer yang telah dirumahkan, puluhan ASN di Jember dikerahkan untuk menyapu jalan dan membersihkan sampah di sejumlah titik. Pasalnya, saudara, dirumahkannya 336 pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup sejak awal Februari lalu, membuat sampah memenuhi sejumlah titik di pusat kota Jember. Puluhan ASN kantor Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke sejumlah titik di kawasan pusat kota Jember, Jawa Timur untuk membersihkan sampah pada Jumat pagi. Pembersihan dilakukan sebab sampah banyak yang tidak terangkut ke tempat pembuangan akhir atau TPA sehingga menumpuk di pinggir sejumlah jalan raya protokol. Salah satunya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates. Sampah tampak menggunung sehingga membuat pemandangan kumuh. Sampah diangkut ke atas truk untuk kemudian dikirim ke TPA. Tak hanya sampah rumah tangga, sebagian ASN juga harus menyapu jalan untuk membersihkan daun pepohonan yang berserakan. Bukan tanpa alasan, para ASN ini membersihkan sampah untuk mengganti tugas ratusan tenaga honorer Dinas Lingkungan Hidup yang telah dirumahkan sejak awal Februari 2025 lalu. Karena teman-teman yang non-ASN saat ini masih berproses untuk menjadi ASN, sehingga untuk sementara karena kita belum bisa memberikan honorarium, teman-teman itu kita memberikan kebebasan kepada teman-teman lah untuk menggantikan fungsi dan peran daripada teman-teman itu, sehingga kita ngadakan kerja bakti. Ya memang tidak bisa setiap hari, tapi paling tidak tumpukan-tumpukan sampah sebelum menimbulkan bau sudah bisa kita angkut dan kita tangani. Ratusan pegawai honorer Dinas Lingkungan Hidup terpaksa dirumahkan untuk memangkas anggaran. Ironisnya, dari 336 honorer DLH yang dirumahkan, sebagian besar merupakan petugas kebersihan. Saat ini total ada sekitar 2.000 pegawai honorer dari berbagai OPD di Kabupaten Jember dirumahkan karena statusnya tidak terdata dalam Badan Kepegawaian Negara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, 5 anggota sindikat pengoplosan LPG bersubsidi 3 kg ke dalam LPG 12 kg non-subsidi diringkus Satreskrim Polres Sidoarjo. Dalam sehari, saudara, sindikat tersebut bisa mengoplos puluhan tabung LPG hingga siap kirim. Polisi menggerebek 2 lokasi pengoplosan dan distribusi LPG ilegal di Sidoarjo, yakni di kawasan Desa Sepande, Kecamatan Candi, serta di Desa Jenggolo, Kecamatan Sidoarjo. Tim Satreskrim Polresta Sidoarjo meringkus 5 tersangka, masing-masing ANY 41 tahun, MJK 22 tahun, ACM 27 tahun, PD 38 tahun, dan DY 62 tahun. Semua tersangka merupakan warga Sidoarjo. Dari 2 lokasi penggerebekan, polisi menyita berbagai barang bukti antara lain sejumlah mobil, 350 tabung LPG, 3 kilo dan 12 kg. Modus sindikat ini adalah mengoplos gas LPG bersubsidi tabung 3 kg ke tabung LPG non-subsidi 12 kg. Operasional produksi dan distribusi LPG ilegal ini dilakukan para tersangka sejak tahun 2022. LPG ilegal itu dijual ke sejumlah toko dan pengecer LPG di Sidoarjo. Dan ini untuk TKP-nya itu ada di pergudangan yang berada di Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Itu yang TKP yang pertama. Kemudian ungkapan kasus yang berikutnya ada TKP yang kedua, yaitu di pergudangan yang berada di Jalan Jenggolo 2 nomor 03 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Jadi ini TKP-nya ada di dalam gudang untuk proses pengerjaannya kaitan dengan penyalahgunaan LPG ini. Polisi masih melakukan pengembangan kasus untuk mencari pemasok LPG 3 kg kepada para tersangka untuk dioplos ke tabung 12 kg. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sepeda motor milik seorang dokter gigi yang terparkir di depan klinik raib digondol 2 orang pelaku. Saat kejadian, dokter dan para perawat berada di dalam klinik sehingga aksi pelaku tidak terpantau. Sepeda motor milik dokter gigi di Jalan Airlangga, Kelurahan Kauman, Kabupaten Mojokerto menjadi sasaran pencuri. Nampak dalam rekaman CCTV pelaku dengan cepat merusak kunci motor milik dokter gigi Muhammad Ibnu yang terparkir di teras klinik. Satu pelaku membawa kabur motor korban ke arah barat Mojokerto dan diikuti satu pelaku lain yang sebelumnya mengawasi situasi.
Aksi pencurian sepeda motor tersebut baru diketahui ketika korban hendak pulang. Sang dokter pun terkejut mendapati sepeda motor miliknya Raib. Seorang perawat klinik gigi mengatakan saat kejadian dokter dan sejumlah perawat berada di dalam klinik sehingga tidak mengetahui aksi pelaku. Kalau cara ngambilnya gimana, Mbak? Pakai kunci T. Kunci T itu. Butuh waktu berapa lama sih, Mbak? Cepat banget, mungkin 5-10 detik. Itu motornya siapa, Mbak? Motornya dokter. Dokter yang punya sini. Yang punya sini. Kasus pencurian motor sudah dilaporkan korban ke polisi dengan barang bukti rekaman CCTV. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita ke informasi lain, saudara. Cara unik dilakukan pedagang sayur keliling di Banyuwangi untuk menarik minat pelanggannya. Mengenakan kostum Spider-Man, sang pedagang bertingkah kocak sembari menjajakan dagangannya. Aksi uniknya itu bisa mendongkrak omset penjualan sayur hingga jutaan rupiah per hari. Tetap semangat berjuang demi anak istri sampai titik darah penghabisan. Merdeka! Ya, benar. Yang Anda lihat ini adalah Spider-Man. Namun bukan superhero yang biasa dikenal memerangi kejahatan di film fiksi atau komik. Spider-Man ini berasal dari Banyuwangi. Nama aslinya Suadi, warga Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro. Suadi merupakan pedagang sayur keliling yang menjajakan dagangannya dari kampung ke kampung. Pekerjaan itu sudah dilakoni pria berusia 42 tahun selama 6 tahun. Namun tampil dengan kostum Spider-Man baru 6 bulan ia lakukan. Meski awalnya dianggap gila, Suaidi yang biasa tampil nyeleneh tak ambil pusing. Bahkan kepandaiannya bercanda serta aksi uniknya memanjat pohon ala Spider-Man menunggu pembeli jadi hiburan tersendiri bagi warga. Keunikannya dalam berjualan menarik banyak pelanggan baru, apalagi jenis dagangannya beragam dan banyak pilihannya. Spider-Man Suaidi adalah superhero bagi keluarganya. Anak istrinya selalu mendukung kreativitas sang kepala keluarga. Bahkan sejak mengenakan kostum Spider-Man, omset penjualannya meningkat hingga 1,5 juta rupiah per hari. Penjualannya naik? Ya. Sekitar berapa? Ya itu dah. Ya ada. Pas belanja di pasar, Pak, ada komentar nggak dari orang langganan yang di pasar yang tempat pulangan itu? Ya ada. Ya, awalnya gimana? Komentarnya gimana? Ya komentarnya ada yang kaget, ada yang ketawa, macam-macam pokoknya. Ada yang belum kenal, disangka gila saya. Gimana sampean? Ini Mas ini kasih tahu. Gimana disangka gila sampean enggak marah? Gila kan karena kan nggak sama dengan yang lain. Beda kan? Unik. Kalau saya itu di pikiran saya itu inginnya itu yang unik-unik. Saya kepengen beda gitu. Beda pokoknya ya, pokoknya gak bahaya lah. Kesannya tuh orangnya lucu, jadi ada daya tarik sendiri untuk pergi tiap pagi ketemu sama beliau gitu loh. Memang sudah langganan, Mbak ya? Sudah langganan, sudah lama. Sejak bapaknya beberapa tahun belakang lah. Orangnya gimana sih, Mbak? Orangnya asik, lucu, jadi kalau mau tanya-tanya barangnya itu juga nggak monoton gitu loh, Mas. Seneng ya warga sini ya? Iya, jadi kayak terhibur tiap pagi itu ada banyak pedagang keliling, cuma kita maunya ke Pak Sujidi itu, Bu. Berkostum unik bukanlah pertama kali dilakoni Suaidi. Sebelumnya ia juga pernah tampil dengan kostum ala veteran perang atau pelaut. Kreativitas serta kepiawaiannya menghibur dari bapak satu anak ini membuat pelanggannya awet dan selalu menunggu kehadirannya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, seorang warga di Kota Blitar sukses membudidayakan lebah kelanceng hutan di halaman rumahnya. Madu yang dihasilkan oleh jenis lebah tanpa sengat itu dikenal memiliki kualitas yang bagus hingga harga per liternya mencapai ratusan ribu rupiah.
Budidaya lebah kelanceng hutan atau Trigona itama ini dilakukan oleh Nastain, 43 tahun, di Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen, Kota Blitar. Nastain menempatkan 2 lok atau rumah lebah di lahan sempit sekitar rumahnya. Ada ribuan lebah kelanceng yang berkoloni dan menghasilkan madu setiap harinya. Meski berada di lokasi padat penduduk, budidaya lebah kelanceng hutan ini relatif aman sebab lebah jenis ini tidak memiliki sengatan. Untuk memaksimalkan produksi madu, Nastain menanam bunga air mata pengantin dan bunga Santos lemon di sekitar rumahnya. 2 jenis bunga itu biasanya tumbuh di sekitar hutan dan disukai Trigona itama alias kelanceng hutan. Dalam 1 lok koloni lebah kelanceng bisa menghasilkan 600 ml madu setiap bulannya. Madu kelanceng dikenal memiliki kualitas bagus sehingga tak heran harganya di pasaran mencapai Rp700.000 per liter. Bahkan jika ingin menikmati sensasi lain, pembeli bisa langsung menyedot madu kelanceng dari sarangnya. Yang membedakan kelanceng hutan ini, postur kelancengnya lebih besar dibanding kelanceng yang rumahan kecil-kecil itu, dan untuk hasil madunya lebih banyak dan istilahnya kandungan nilai gizi istilahnya yang dibutuhkan lebih banyak. Terus 1 ini pok ini bisa menghasilkan berapa ini Pak setiap bulan? Kalau 1 lok tiap bulan mungkin sekitaran 600 ml ya kalau di tiap bulan. Kalau dinominalkan berapa Pak? Dinominalkan kalau istilahnya 600 ml itu aja saya jualnya 1 liternya ada 700. Berarti setengah harganya mungkin ya sekitaran 350 di 400 itu per bulan. Selain tanpa sengatan dan relatif mudah dibudidayakan, lebah kelanceng hutan memiliki daya jelajah luas untuk mencari makan. Sehingga pembudidaya tidak khawatir kehabisan makanan jika di sekitar lokasi budidaya hanya tersedia sedikit sumber makanan bagi lebahnya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.